Baik, perkenalkan nama saya Yol Berarti Kiriwang dengan NIM 230241174. Saat ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi sistem pendukung keputusan berupa rekomendasi saham dengan menggunakan metode SAW dengan dosis mengampu menervili Uruntu SPD Mkom. Kita masuk pada latar belakang. Perkembangan teknologi informasi membuat proses pengambilan keputusan dapat dilakukan secara lebih cepat dan lebih akurat. Menggunakan sistem berbasis komputer dan dalam dunia investasi saham, investor sering mengalami kesulitan untuk menentukan saham terbaik karena banyaknya alternatif saham yang tersedia. Bayangkan di Indonesia ada kurang lebih 900 saham dan jika kita memilih saham, ada yang buruk dan ada yang baik. Oleh karena itu, diperlukan sebuah aplikasi yang dapat membantu investor dalam menganalisis dan menentukan saham terbaik dengan menggunakan metode simple adaptive weighting atau SAW. Dengan tujuan yaitu membuat aplikasi sistem pendukung keputusan untuk rekomendasi saham dari yang paling baik dan paling tidak direkomendasi dan selanjutnya menerapkan metode SLAW dalam proses pengambilan pemilihan saham dan membantu investor dalam menentukan saham terbaik berdasarkan kriteria tertentu. Metode SLAW sendiri merupakan metode pengambilan keputusan yang digunakan untuk menentukan alternatif terbaik berdasarkan beberapa kriteria yang sebagai berikut menentukan yang satu menentukan kriteria, dua menentukan bobot kriteria, yang misalkan kriteria A dengan bobot 30%, kriteria B bobot 20%, dan kriteria C dengan bobot 50%, dan selanjutnya melakukan normalisasi nilai, menghitung nilai preferensi, dan menentukan tracking alternatif. Nah, di sini ada 10 diagram. Yang pertama diagram use case diagram, yang berupa gambaran interaksi antara aktor yaitu user dan admin dengan sistem rekomendasi saham, di mana user dapat melakukan register, yang dimana ada register dan login, pilih kriteria dan bobot, melihat rekomendasi saham dan ranking dapat dilihat oleh user, dan kelola data saham, tambah edit atau hapus saham, kelola kriteria, mengatur bobot kriteria bisa dilihat oleh admin. Yang dimana selanjutnya diagram kelas diagram. Yang dimana kelas diagram menjelaskan struktur data dalam sistem yang terdiri dari beberapa kelas, seperti user, admin, saham, kriteria, bobot, dan perhitungan SAW yang berhubungan, di mana setiap kelas memiliki atribut dan fungsi masing-masing untuk mendukung proses pengelolaan data dan rekomendasi saham. Ini berupa tabel-tabel data yang dimana ada tabel user, admin, saham, kriteria, dan perhitungan SAW-nya sendiri. Di mana user ada username, password untuk register, login, dan logout. Admin ada ID-nya sendiri, dan seterusnya. Yang dimana ada diagram selanjutnya yaitu objek diagram, yang dimana objek diagram merupakan representasi nyata dari kelas diagram yang menampilkan contoh objek yang digunakan dalam sistem seperti user dengan nama tertentu dan contohnya data saham seperti Bank BCA, TLKM atau Telkom, sehingga memberikan gambaran kondisi sistem saat dijalankan. Misalkan objek diagram ini ID1, dia masuk dengan nama Budi, password disembunyikan, dia masuk dengan admin, selanjutnya misalkan saham pertama saham BCA dengan nama bank, harga harga sekarang 250.000 dengan return 0,12 dengan risiko 0,15, likuiditas 0,90 yang artinya liquid, dan kriteria, return dan benefit, dan seterusnya. Kita masuk pada sequence diagram yang menggambarkan alur proses secara berurutan berdasarkan waktu, dimulai dari user melakukan login, kemudian membeli kriteria, sistem memproses data menggunakan metode SAW, hingga akhirnya menampilkan hasil ranking saham kepada user. Yang mana
user login, user, form kriteria, proses SAW dan database. Yang dimana yang pertama login username dan password, kedua validasi dihubungkan dengan proses SAW dan database, hasil validasi, pilih kriteria bobot, mengambil data saham di proses SAW dan database, hitung SAW, maaf di sini 08 hasil ranking dan tampilan ranking. Selanjutnya di collaboration diagram, yang dimana collaboration diagram menjelaskan kerjasama antara objek dalam sistem untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu menghasilkan rekomendasi saham dengan memperlihatkan peran masing-masing objek seperti from, proses SAW, dan database dalam satu alur. Yang dimana user login ke from kriteria, ke bawah ada validasi, mengambil data saham. Sebelum itu ada kriteria yang harus dipilih, mengambil data saham dari database, dan di sini nomor 5 hitung SAW. Setelah menghitung SAW, kita simpan hasil ke database, dan 7 tampilkan data ranking dari proses SAW ke user. Yang ketujuh, diagram ketujuh, state diagram. Yang state diagram mesin adalah menggambarkan perubahan keadaan state yang dialami user dalam sistem, mulai dari sebelum login, memilih kriteria, dan memilih hasil rekomendasi sehingga logout. Di mana awalnya user belum login dan dia login. Setelah dia sudah login, dia ke pilih kriteria, memilih kriteria, terus dia ke proses SAW. Setelah proses SAW ke menampilkan rekomendasi dan logout. Ini seperti flowchart aplikasi yang saya akan buat. Selanjutnya activity diagram, yang dimana activity diagram menunjukkan alur aktivitas yang terjadi dalam sistem dari awal hingga akhir, seperti login, validasi data, memilih kriteria, proses perhitungan SAW hingga menampilkan hasil ranking saham. Yang dimana dari user dia ada login, validasi login di sistem, dia mengambil data saham. Nah di sini user dianjurkan untuk memilih kriteria dan bobot. Nah klik rekomendasi. Ini sebelumnya ambil data dari data saham dari sistem, dan sistem menghitung SAW-nya, dan sistem memberikan rekomendasi, dan user tinggal mengklik rekomendasi dan melihat hasil ranking yang dari user dari sistem tampilkan. Selanjutnya komponen diagram yang berupa gambaran struktur komponen dalam sistem seperti user interface, application service, SAW engine, dan database yang saling berhubungan untuk menjalankan aplikasi. Yang dimana komponen diagram berupa UI desktop. Nah, di sini aplikasi ini rencananya akan menggunakan desktop yang berupa aplikasi service, SAW engine, dan data access, dan database. Selanjutnya deployment diagram yang berupa menunjukkan bagaimana sistem diimplementasikan secara fisik, yaitu aplikasi desktop yang berjalan di klien terhubung ke server yang menjalankan proses aplikasi, dan database untuk menyimpan data. Yang dimana ada klien desktop untuk aplikasi SAW, interface-nya, dan terhubung ke server, aplikasi server, SAW engine, dan tentunya ada database yang berupa MySQL. Sekian. Nah, kita masuk pada kesimpulan. Nah, berdasarkan perancangan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa UML dapat digunakan untuk memodelkan sistem sebelum implementasi. Metode SAW ini dapat digunakan untuk menentukan saham terbaik, dan aplikasi ini dapat membantu investor dalam proses pengambilan keputusan investasi. Dan kenapa saya merencanakan aplikasi ini? Karena seringkali kalau
Investor yang baru atau baru terjun ke dunia saham sering bingung mau di saham dari 900 saham. Nah, aplikasi ini membantu pembelian saham dan memberikan rekomendasi dari kriteria yang akan dibuat oleh aplikasi dan dipilih oleh user sendiri. Sekian presentasi dari saya. Yang berpikir terima, jika ada salah kata atau tindakan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.